Shalom, selamat siang Bu Sari. Selamat siang, Mr. Amsal. Ya, terima kasih hari ini sudah mau memberikan waktu dan kesempatan untuk saya, Amsal Dudugroho, calon guru penggerak angkatan 8 dari Sekolah SMP Kristen Dharma Mulia untuk mewawancarai Bu Sari selaku kepala SMP Kristen Dharma Mulia untuk tentang pembelajaran modul 3.1 sekarang ini Bu Sari. Yang terkait dengan modul ya, Mr. Benar, 3.1 tentang dilema etika Bu Sari. Nah, langsung saja pertanyaan pertama ya Bu Sari ya. Selama ini Bu Sari sudah menjabat sebagai kepala sekolah, pasti kan ada nih banyak sekali kasus-kasus yang dihadapi sama Bu Sari. Baik itu setiap harinya bersama dengan siswa, bersama dengan guru-guru, orang tua, dan rekanan bahkan juga. Nah, pertanyaannya adalah kasus-kasus itu tadi bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu Sari? Iya, baik. Mr. Amsal, pastinya di sebuah lembaga apapun itu pasti pimpinan menghadapi sebuah dilema etika. Tidak bisa dihindari. Karena itu terkait dengan profesionalisme seorang pemimpin juga di dalam memutuskan sesuatu yang benar, yang pastinya tidak boleh ada unsur subjektivitas, harus objektivitas, dan juga keputusan yang diambil harus tidak boleh menguntungkan pribadi. Jadi harus itu benar, baik untuk umum secara keseluruhan, seperti itu. Jadi kalau menghadapi sebuah dilema etika itu kan mungkin permasalahan, saya berikan contoh ya yang mungkin baru saja kita alami, mungkin Mr. Amsal juga ya, di mana saya selaku pimpinan dihadapkan pada suatu komplain gitu ya. Kita mengambil sebuah keputusan bahwa ada satu siswa kita di mana dia seharusnya proses pembelajaran itu datang ke sekolah, mengikuti proses dari mulai pagi, pulang bersama teman-temannya, mengerjakan sebuah tugas di kelas, proses pembelajaran di kelas. Tetapi anak ini dalam waktu yang panjang, tidak ada 1-2 hari, tapi dalam waktu yang bisa dikatakan berbulan-bulan dia tidak bisa hadir ke sekolah karena terkait ada sakit yang memang dia harus stay di rumah dan tidak boleh ke sekolah karena apa? Banyak hal pertimbangan nanti menulari temannya dan seterusnya. Hal seperti ini kan dilematik. Satu sisi saya di tempat pada suatu aturan bahwa sekolah ini sudah sistemnya offline, semua harus hadir, semua. Kalau kita melihat pada suatu aturan di sekolah ini kan peraturannya mesti harus ada absensi, dan juga anak-anak mengerjakan, anak-anak hadir mulai pagi sampai dan sore. Tetapi ini adalah sebuah keputusan yang mempertimbangkan banyak hal. Oke, akhirnya dengan berdiskusi dengan tim, tentu saja di dalam memutuskan ini juga saya tidak mengambil sendirian. Ada berbagai pertimbangan yang harus saya penuhi, yaitu mungkin dengan guru, dengan beberapa perwakilan orang tua untuk memutuskan. Pastinya akan dihadapkan pada komplain orang tua, kenapa? Pasti, tetapi kita tetap harus memiliki argumen-argumen yang bisa membuat mereka semua memahami apa yang kita ambil, seperti itu. Terima kasih banyak Bu Sari. Ya, terus Bu, pertanyaan yang kedua nih Bu Sari. Selama ini bagaimana Bu Sari ini menjalankan pengambilan keputusan tadi? Tadi kan memang sudah sedikit disinggung ya, yaitu mengajak salah satu contoh tadi mengajak rekan guru, perwakilan orang tua. Nah, tapi Bu, untuk yang kasus-kasus ini ya, khususnya ada dilema etika dengan dua kepentingan yang sama benar ini sekarang Bu Sari. Yang satu sama benar, yang pihak kedua juga benar. Nah, bagaimana Ibu akan membuat keputusan apabila masing-masing semuanya ya, tadi sudah sempat saya singgung ya. Jadi pastinya saya akan menggali informasi, Mister. Tidak boleh langsung memutuskan. Menggali informasi yang benar-benar objektivitasnya sebelum mengambil sebuah keputusan. Yang kedua juga pastinya akan brainstorming. Saya akan bertanya pada ahlinya, mungkin ada sesama leader yang pernah mengalami hal itu, tadi mengambil keputusannya, mengalami suatu masalah yang sama, mengambil keputusannya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Jadi juga kita bisa berkoordinasi dengan sesama leader, mungkin di unit yang lain bisa
juga bisa berkoordinasi dan berdiskusi dengan tim guru. Dan juga kita juga mengidentifikasi atau mengevaluasi keputusan itu dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Jadi berbagai pertimbangan-pertimbangan untuk memutuskan itu misalnya. Jadi sebelum mengambil sebuah keputusan, pastinya ada banyak hal yang saya lakukan, bukan keputusan sendiri. Seperti itu. Sekali Bu Sari. Jadi termasuk konsekuensinya misalnya mengambil keputusan ini konsekuensinya apa? Seperti itu. Jadi semuanya itu akan didiskusikan bersama dengan semuanya dan akhirnya Bu Sari bisa membuat keputusan. Jadi tidak hanya internal, tetapi mungkin saya bisa berdiskusi dengan level atas yang mungkin mungkin memiliki pengalaman yang lebih atau mungkin memiliki kompetensi yang ahlinya di bidang situ bisa. Jadi sehingga apa? Semua yang saya ambil langkah tadi benar-benar begitu saya memutuskan memang tepat gitu ya. Tidak memihak salah satu, tapi semua keputusannya benar-benar sudah membuat benar untuk dua belah pihak, tepat untuk kedua belah pihak, seperti itu. Baik Bu Sari. Pertanyaan berikutnya Bu Sari. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Sari ini menganggap, setelah saya putuskan ini Bu Sari ya, keputusan tadi sudah dilakukan nih, dan ini sudah berjalan efektif gitu kan? Atau juga ternyata keputusanku ini di tengah jalan kurang efektif ini. Nah itu pernah nggak Bu Sari mengalami dilema keputusan, kalau aku ganti nanti ada pandangan omongan orang lain nih gitu ya, kalau tidak efektif, atau kalau sudah efektif terus tapi ada juga nih pihak yang mengkritik Bu Sari dalam keputusan itu, contohnya kayak gitu Bu Sari. Pernah Bu Sari mengambil keputusan terus mengalami menganggapnya ini efektif atau enggak, itu bagaimana Bu Sari? Pastinya setelah kita mengambil keputusan kita evaluasi, pastinya ada evaluasi dan kalau memang kenapa tidak, kalau ternyata pengambilan keputusan itu ternyata tidak efektif, bisa kita kan itu keputusan kalau memang bisa dipikirkan, keputusan itu bisa dalam waktu jangka panjang bisa saja bisa dirubah. Kalau ternyata kan namanya manusia pasti ada ketidaksempurnaan ya, tapi segala yang diputuskan pastinya dengan berbagai upaya di depan tadi, berbagai usaha yang kita ambil. Tapi kalau dirasa tidak efektif, kembali kita menggali lagi informasi lagi yang baru. Kita lihat saja secara objektif bagaimana mengambil, enggak masalah misalnya. Jadi tetap ada evaluasi dari pengambilan tindakan, tetap harus ada evaluasi dari pengambilan tindakan. Nah, tantangannya sekarang Bu Sari, ketika mengubah tadi misalkan, ya kan, apa ini Bu Sari? Terus untuk menanggulangi tantangan tersebut. Pastinya pasti ada dua belah pihak ya, dua belah pihak yang keputusan di awal dia setuju, pasti ada satu pihak yang tidak setuju. Pastinya kita akan memanggil, biasanya saya berdiskusi misalnya. Berdiskusi kembali kepada, ini kan bisa dalam bentuk individu kan, versinya itu individu atau kelompok dengan kelompok besar dengan kelompok kecil kan, seperti itu. Jadi kan versi kan ini ya. Pastinya saya akan mengajak diskusi, kita kembalikan pada permasalahan pada awalnya seperti apa, tujuannya tadi apa, dan juga kita kembalikan pada peraturan lembaga ini seperti apa. Jadi seperti itu, terus kita analisa sampai kita menemukan satu titik, iya ini perlu dirubah dengan kesepakatan itu. Oh iya ini benar, keputusan yang pertama ini. Ya pastinya tidak bisa satunya merasa kok dirubah seperti itu. Jadi tetap kita akan diskusi. Saya akan berbicara dengan mereka dan kita diskusi lagi, kita kembalikan pada peraturan yang awal, peraturan lembaga seperti ini. Bu Sari. Iya. Pertanyaan berikutnya Bu Sari. Nah, tadi kan Bu Sari sedikit menyinggung ya, mengajak diskusi gitu ya untuk dapat menyelesaikan masalah dilema etika tersebut. Nah, ini Bu Sari sendiri apakah itu ada kayak jadwal tersendiri gitu? Aku punya schedule nih setiap seminggu sekali, lalu bagaimana aku akan berdiskusi kayak tadi gitu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi gini Mister, sebenarnya kalau permasalahan itu benar kita hadapi, kita tidak ada schedule dong, berarti langsung saja toh kita selesaikan ya. Tetapi tidak ada salahnya kita mengadakan pelatihan juga terhadap kasus-kasus yang mungkin
kemungkinan bisa terjadi di sebuah lembaga sekolah. Kita mengambil seorang ahli yang kompeten di bidang itu, ada studi kasus, ya kita bagaimana kita menyelesaikan itu bisa juga. Siapa tahu nanti di perjalanan kita menghadapi itu tidak pusing lagi, semua sudah memahami gitu lah. Jadi kalau menurut saya kalau memang dihadapkan pada suatu kasus yang langsung ya kita langsung hadapi, selesaikan. Tetapi tidak ada salahnya sekolah mengagendakan untuk mengundang beberapa ahli yang kompeten di bidang itu, kita langsung berdiskusi tentang satu kasus yang mungkin terjadi di sekolah atau di lembaga. Di situ kan bisa Mister untuk latihan-latihan pengambilan keputusan dari pimpinan maupun guru, sehingga saat nanti terjadi itu semua sudah gampang, mudah. Tidak masalah bagi saya. Itu memang perlu juga sih menurut saya untuk belajar menangani kasus-kasus tertentu. Meskipun belum terjadi di sini ya, tidak apa-apa Mister. Kita menangani berusaha untuk berdiskusi itu, berbicara itu mungkin dengan memanggil orang yang kompeten. Jadi begitu nanti ada masalah itu langsung kita mudah untuk iya Mister. Baik Bu Sari. Berikutnya Bu Sari. Nah, sekarang pertanyaan adalah apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini Ibu Sari rasakan atau seseorang tersebut yang membantu Bu Sari untuk memudahkan Bu Sari dalam mengambil suatu keputusan? Atau faktor-faktor apa yang memudahkan Bu Sari mengambil keputusan? Atau ada seseorang memang Bu Sari punya kayak penasehat gitu kan untuk mengambil keputusan tersebut? Iya, pastinya di dalam sebuah lembaga kan ada struktur organisasi. Kalau permasalahan itu saya bisa memutuskan sendiri karena dari pengalaman saya ya di dalam berorganisasi atau dalam saya memimpin sebuah tim pernah saya alami dan itu efektif. Saya putuskan mungkin saya tidak akan berdiskusi dengan level atas. Tetapi kalau memang ada suatu permasalahan yang di situ saya memutuskannya itu terkait dengan peraturan-peraturan lembaga, di mana peraturan itu yang membuat adalah level atas, ya saya harusnya berdiskusi dong dengan pimpinan yang atas untuk mengambil keputusan apa ya. Seperti itu Mister. Jadi kalau masih wewenangnya Bu Sari langsung gitu ya. Dan itu masih Bu Sari pernah mengalami pengalaman itu dilakukan sendiri. Tapi kalau terkait dengan regulasi aturan yang lembaga secara besar, pastinya tidak boleh dong saya memutuskan sendiri. Pasti saya ada diskusi dengan pimpinan yang lebih atasnya. Misalkan ada di lembaga, di manajemen ada NT misalkan, atau mungkin ada ketua yayasan. Itu kan berbicara seseorang ya Bu Sari ya. Kalau faktor-faktor sendiri atau kompetensi sendiri ini Bu, agar seseorang itu bisa mengambil keputusan dengan tepat itu sendiri, Bu Sari, kompetensi yang kompetensi dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mengambil keputusan. Benar, itu pastinya satu yang harus itu Mister, nilai-nilai yang ada di dalam seorang pribadi pemimpin itu benar-benar harus dipegang. Ya, nilai kebenaran itu saja. Pastinya ini terkait dengan profesionalisme. Iya, jadi profesionalisme tidak bisa ditawar. Karena begitu seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan yang bisa dibilang salah gitu, itu taruhannya yaitu tadi, ya profesionalisme yang diragukan gitu ya. Jadi memang benar, pastinya nilai-nilai kebenaran memang harus tetap itu dipegang di dalam mengambil sebuah keputusan, dan beberapa langkah tadi tidak gegabah mengambil keputusan. Jadi ada beberapa step by step yang harus dilakukan sampai pada satu titik itu tidak menentang hati nurani juga. Hati nurani dipakai misalnya, karena nilai-nilai itu kan pastinya ada nilai agama, nilai sosial, nilai kepribadian, kompetensi kita yang kita miliki itu kan menjadi satu kemampuan secara holistik. Kalau kita mengambil keputusan tetapi bertentangan dengan hati nurani, ya pasti ada satu yang salah ini. Ya. Jadi karena nilai-nilainya karena nilai kita sudah kita pegang. Jadi itu reputasi profesionalisme tidak boleh ditawar. Itu pastinya tetap harus. Misalkan satu contoh, kalau ini keputusan saya ambil ini menguntungkan pribadi saya tidak. Ini menguntungkan saya sendiri selaku pemimpin atau seluruh tim saya. Lembaga. Padahal ini kalau saya ambil ini menguntungkan saya ini lumayan nih. Tapi hati nurani kalau mengatakan tidak, nah ini kan
Ya, itu reputasi profesionalismenya Iya, dipertaruhkan. pertaruhkan ini seperti itu ya. Jadi Mr. Amsal ini kan calon pemimpin. Pastinya, dan itu memang membutuhkan proses pengalaman sih, Mister. Dan proses pengalaman benar-benar ini satu yang mesti harus dipegang itu adalah pengalaman itu benar-benar soko guru semuanya. Karena dari pengalaman itu kan real, nyata kita mengalami, mendengar, melihat seperti itu, Mister. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Sari ya. Berarti itu tadi terima kasih banyak untuk wawancara ini Bu Sari. Ya. Dari awal hingga akhir kita sudah berbicara tentang dilema etika bersama dengan Kepala SMP Kristen Dharma Mulia Bu Sari Yustining Tias. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari.